Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang piutang usaha dan manajemen persediaan. Sebelumnya itu ada perkenalkan nama saya sendiri, ada Nadia, dengan kedua rekan saya itu ada Iden Trideski dan Laura Binkan. Untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh Iden Trideski. Kebijakan kredit dan penagihan. Standar kredit. Kualitas minimum untuk menentukan apakah kelayakan pemohonan kredit bagi suatu perusahaan. Persyaratan kredit. Total lamanya waktu kredit diberikan kepada seorang pelanggan untuk membayar sebuah tagihan. 1. Periode kredit. Total lamanya waktu kredit diberikan kepada seorang pelanggan untuk membayar sebuah tagihan. 2. Periode diskon tunai dan diskon tunai. Periode berlakunya diskon tunai yang dapat dimanfaatkan untuk membayar dini. Persentase pengurangan dalam penjualan atau harga penjualan yang diizinkan untuk pembayaran dini faktur merupakan insentif bagi para pembeli kredit untuk membayar faktur secara tepat waktu. Kebijakan dan prosedur penagihan. Dapat dilihat bahwa kebijakan kredit dan penagihan perusahaan melibatkan beberapa keputusan. 1. Kualitas kredit yang diterima. 2. Lamanya periode kredit. 3. Jumlah diskon tunai yang diberikan. 4. Syarat khusus lainnya seperti perjanjian secara musiman. Dan 5. Tingkat pengeluaran untuk penagihan. Dalam setiap keputusan tersebut, keputusan harus melibatkan perbandingan atas berbagai peluang keuntungan dari perubahan kebijakan dengan biaya perubahan tersebut. Kebijakan kredit dan penagihan yang optimal adalah hasil dari margin keuntungan yang sama dengan margin biaya. Hubungan antara penjualan, periode rata-rata penagihan, kerugian akibat piutang tidak tertagih, dan perbandingan laba dengan kualitas kredit yang ditolak. Hubungan antara jumlah kerugian akibat piutang tidak tertagih dan pengeluaran penagihan. Selanjutnya, menganalisis pemohon kredit. Yang pertama yaitu sumber informasi laporan keuangan, peningkat dan laporan kredit, pemeriksaan bank, pemeriksaan mitra dagang, pengalaman perusahaan sendiri. Dan yang kedua, analisis kredit. Proses penyelidikan berurutan sistem penilaian kredit. Selanjutnya, keputusan kredit dan batas kredit. Salah satu cara untuk mempersingkat prosedur adalah membuat batas kredit. Batas kredit adalah batas maksimum pinjaman yang boleh diambil oleh perusahaan pada suatu periode. Pada dasarnya, batas kredit mewakili eksposur risiko minimum yang boleh diambil oleh perusahaan atas sebuah kredit. Dan yang kedua, outsourcing untuk kredit dan penagihan. Keseluruhan fungsi kredit atau penagihan dapat dilakukan secara outsourcing atau yaitu dengan menyubkontrakkan ke perusahaan luar. Selanjutnya ada manajemen dan pengendalian persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan suatu produk. Perusahaan manufaktur harus mempertahankan persediaan dalam jumlah tertentu, atau yang disebut dengan persediaan barang dalam proses, atau work in process, selama masa produksi. Walaupun persediaan jenis lainnya, persediaan dalam transit bahan baku dan barang jadi tidak harus berada dalam jumlah yang sangat pasti.
Persediaan tersebut memungkinkan perusahaan untuk menjadi fleksibel. Persediaan dalam transit yaitu persediaan yang berada di antara berbagai tahap produksi atau penyimpanan memungkinkan penjadwalan produksi dan penggunaan sumber daya yang efisien. Tanpa adanya persediaan semacam ini, setiap tahap produksi harus menunggu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya agar dapat menyelesaikan sebuah unit. Kemungkinan penundaan dan waktu menganggur memberi perusahaan alasan untuk mempertahankan persediaan dalam transit. Persediaan bahan baku memberi perusahaan fleksibilitas dalam pembeliannya. Tanpa persediaan ini, perusahaan harus berdiri dalam kondisi pas-pasan membeli bahan baku hanya untuk menyesuaikan dengan jadwal produksinya. Persediaan barang jadi memungkinkan fleksibilitas perusahaan dalam hal jadwal produksi dan pemasarannya. Produksi tidak perlu diarahkan secara langsung ke penjualan. Persediaan yang banyak memungkinkan pelayanan permintaan pelanggan secara efisien. Jika produk tertentu sementara habis, penjualan saat ini serta masa mendatang mungkin akan hilang. Jadi, terdapat alasan untuk mempertahankan persediaan bagi semua jenis persediaan. Klasifikasi. Cara lain untuk mengklasifikasikan persediaan adalah berdasarkan nilai dari investasi perusahaan. Yang kedua, jumlah pesanan ekonomis adalah konsep yang penting dalam pembelian bahan baku dan dalam penyimpanan persediaan barang jadi dan barang dalam transit. Yang selanjutnya dibacakan oleh Najia. Jika penggunaan barang persediaan berada pada tingkat yang tetap selama satu periode waktu tertentu dan tidak ada persediaan pengaman, rata-rata persediaan dalam unit dapat dinyatakan sebagai rata-rata persediaan sama dengan Q per 2 atau Q dengan bagi 2. Jadi, total biaya persediaan adalah jumlah dari total biaya penggudangan ditambah total biaya pemesanan, atau total biaya persediaan atau dengan ditandai dengan T sama dengan C dalam kurung Q dibagi 2, tutup kurung, ditambah dengan 0, lalu buka kurung S dibagi dengan Q, lalu tutup kurung. Selanjutnya itu ada saat pemesanan. Saat pemesanan itu ada rumusnya, saat pemesanan atau dengan tanda OP sama dengan waktu tunggu dikalikan dengan penggunaan harian. Persediaan pengaman. Dalam praktiknya, permintaan atau penggunaan persediaan biasanya tidak diketahui dengan pasti. Umumnya, permintaan atau penggunaan persediaan berfluktuasi selama satu periode waktu. Biasanya, permintaan atas persediaan barang yang sangat besar ketidakpastiannya. Secara umum, penggunaan persediaan bahan baku dan persediaan dalam transit bergantung pada jadwal produksi, sehingga lebih dapat diprediksi. Selain permintaan, waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menerima kiriman persediaan begitu pesanan diserahkan, biasanya bergantung pada beberapa hal lainnya. Selanjutnya itu tentang persediaan dan manajer keuangan. Manajer keuangan harus mengetahui cara mengendalikan persediaan secara efektif agar modal dapat dialokasikan dengan efisien. Semakin besar biaya peluang dana yang diinvestasikan, semakin rendah tingkat optimal dari rata-rata persediaan, dan semakin rendah jumlah pesanan optimal jika hal-hal lainnya konstan. Ketika permintaan atau penggunaan persediaan bersifat tidak tetap, manajer keuangan dapat berusaha menerapkan kebijakan yang akan mengurangi rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menerima persediaan setelah pesanan diajukan. Semakin rendah rata-rata waktu tunggu, semakin rendah persediaan pengainan yang dibutuhkan, dan semakin rendah total investasi dalam persediaan jika hal lainnya konstan. Begitupun sebaliknya, Departemen Pembelian dapat berusaha menemukan pemasok baru yang dapat menjanjikan pengiriman yang lebih cepat
atau menekan pemasok yang ada saat ini untuk mengirim dengan lebih cepat. Departemen produksi dapat juga mengirim barang jadi lebih cepat dengan memproduksi dalam jumlah kecil. Dengan kata lain, ada pertukaran antara biaya tambahan yang terjadi dalam pengurangan waktu tunggu dengan biaya peluang dana yang terkait pada persediaan. Pembahasan ini menekankan pentingnya manajemen persediaan bagi manajemen keuangan. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.